pemirsa warisan budaya Nusantara Streaming TV menyajikan berita budaya dan berita umum. Kunjungi situs resmi kami di warisanbudayanusantara.com. Realisasi program strategis nasional program Nawacita pembangunan waduk di Kabupaten Nagekeo Flores NTT secara bertahap memberikan kepastian melalui langkah penanganan masalah pengadaan tanah untuk pembangunan waduk. Tanah masyarakat adat Labo Lelekawa misalnya yang sebelumnya menuai masalah serius akibat tanah mereka diukur tanpa melibatkan para pemilik ulayat dan nama-nama para pemilik ulayat dihilangkan, secara bertahap berhasil menuai titik temu penyelesaian yang selanjutnya diikuti dengan proses pengukuran ulang mulai dari titik nol. Liputan tim WBN, tanah masyarakat adat Kawa di titik nol dan sejumlah titik misalnya segera akan dilakukan pengukuran ulang. Kepastian pengukuran ulang ditandai dengan pelaksanaan ritual sumpah dan izin tanah leluhur mereka oleh masyarakat adat Kawa di titik nol yang disaksikan langsung oleh Kepala BPN Nagekeo, Asisten 1 Pemda Nagekeo, Ketua PPK Pembangunan Waduk, Ketua DPRD Nagekeo, Kapolres Nagekeo, serta para pihak penting yang hadir langsung di lapangan. Disaksikan tim media ini, pelaksanaan pengukuran ulang tanah masyarakat adat Kawa untuk pembangunan waduk semestinya sudah selesai dilaksanakan pada hari ritual sumpah, namun terpaksa ditangguhkan dan segera dijadwalkan ulang akibat insiden penghadangan oleh tetangga kampung kelompok masyarakat adat Rendu Butowe. Meski sempat diwarnai insiden penghadangan, jalannya ritual oleh masyarakat adat Kawa akhirnya dapat dilaksanakan pada hari yang sama pula. Menurut para ulayat adat Kawa, salah satu pesan dan makna ritual yang dilakukan adalah sumpah tanah, alam dan leluhur di hadapan Allah bahwa pintu masuk pengukuran tanah milik masyarakat adat Kawah mulai titik nol untuk pembangunan waduk telah dibuka untuk dilaksanakan. Insiden penghadangan berujung perdebatan alot. Kedua kubu saling menjelaskan posisi dan hak. Masyarakat adat Kawa juga mengungkap data acuan legal tambahan bagi mereka, diantaranya menguraikan berita acara kesepakatan tanggal 29 November tahun 2021 oleh para ulayat masyarakat adat Kawa melalui Urbanus Papu, Clemens Slae, Vincentius Penga, Andreas Meo, dan Gaspar Geru, bersama perwakilan masyarakat adat Sukuredu, Isa Gajah melalui Leonardus Suru, Gabriel Bedi, Gaspar Sugi, Tadeus Betu, dan Christophorus Lado yang dilaksanakan di Aula VIP Kantor Bupati Nagekeo Flores. Sesuai lembaran berita acara resmi, sedikitnya 3 kesepakatan telah dihasilkan sebelumnya. Di antaranya menyatakan ada 2 bidang tanah diputuskan 60% untuk hak Kawa, 40% diberikan kepada masyarakat adat suku Redu Isa Gajah. Berita acara kesepakatan kedua kubu merupakan salah satu dokumen sah yang juga dikantongi pemerintah daerah setempat dan para pihak terkait dalam urusan pengadaan tanah untuk pembangunan waduk program Nawacita di Kabupaten Nagekeo Flores, Nusa Tenggara Timur. Jadi ngapai? Ini ame berkacau. Redu ulbana. Ulu batu kelas eko aja. Ini padokan utara. Jadi kami kesoni kali dari no. Bodoh lagi kami. Tanah abu kacau dan tanah. Dangen itu kaba. Ture kota nolong toro netmeje apar jele kota pagi. Kami kesoni kali dari no. Masa kami ke hebat sama ture kota. Jadi ngapai kita anak ini anak kacau redu kaba. Itu pan. Mai. Solo pot masih. Berbicara menyangkut dengan proses ini sudah terjadi beberapa waktu. Bapak pimpinan DPR mungkin sudah sekian kali baik melalui forum masyarakat maupun secara hak ulayat sudah pernah menyampaikan ke Pemda Nagekeo, ke DPR Kabupaten Nagekeo, dan juga ke Pertanahan Kabupaten Nagekeo menyangkut dengan pengukuran. Peristiwa pengukuran itu tidak dilibatkan oleh pemangku ulayat. Itu satu hal yang penyerobotan hak atas tanah oleh Pertanahan. Saya sebagai pimpinan di desa, saya mengatakan ini karena pada saat kita meeting bersama di Hotel Papita awal pembentukan panitia teknis, itu saya sudah angkat bahwa yang berwenang
untuk mendampingi tim adalah pemangku ulayat. Ternyata kita tidak indahkan, kita abaikan, kita sepelekan, yang padahal pada akhirnya terjadi seperti ini. Sehingga sebagai pimpinan di desa, saya menyatakan bahwa ekspos yang dikeluarkan, publikasi yang ditayangkan melalui peta-peta yang diukur, itu sebenarnya rekayasa belaka. Saya sangat berkeberatan. Seperti apa yang digambarkan tadi, orang-orang bahkan menyebutkan orang-orang itu di luar dari struktur budaya Rendu. Kalaupun mewakili Rendu itu harus duduk bersama dulu seperti ini. Oh, kira-kira siapa yang kita mewakili untuk turun ke Pemda untuk buat berlaku pendataan. Belum ada, tidak ada, berarti dianggap itu tidak resmi biasa. Yang kedua, berkaitan dengan SK-SK, saya merasa SK itu tidak harga mati. SK itu bisa ditinjau kembali kalau merasa ada hal-hal yang ditemukan di lapangan, seperti kita hari ini. SK itu bisa ditinjau kembali. Maka saya mohon kepada pihak Pemda, Bapak Kapolres, dengan situasi yang terjadi hari ini, supaya semua kegiatan dihentikan dulu. Eja pukawa ngapain? Elemi tutup ne ate kande kita hentikan dulu demi perdamaian kita dua belah pihak Rendu ne kawa. Kegiatan dilakukan itu yang baru bisa dilaksanakan hanya ritual adat Kawa di Lowose. Itu tanah ulayat kami masyarakat adat Kawa. Sedangkan pengukuran ulayat kami itu belum, karena ada kejadian dan peristiwa sangat cukup situasional. Kami habis jalan ritual itu 5:30 sore. Masyarakat adat Kawa melakukan ritual itu memang setelah bunuh babi dan ayam dan kasih masak nasi bambu itu petugas itu cuma menyampaikan ke sebelah untuk mengkawal alat. Kami masyarakat adat Kawa 5 suku sudah habis jalan ritual, sudah sore 5:30. Kami pulang ke kampung adat dan kami tetap menunggu petugas itu. Kami makan adat bersama sampai mereka terakhir tuh kurang lebih mau 7:30 malam mereka tiba di kampung adat Kawa, baru kami makan sama-sama. Bukan karena lapar kami ketinggalkan mereka, tidak. Kami tetap menunggu untuk makan adat secara bersama-sama di kampung adat Kawa. Itu tanah Pemali, tanah adat, tanah Lawasao melalui 5 nenek. Itu titik pertama, titik bantal pertama itu namanya Radarai. Radarai itu tanah Lawasao, nenek kami namanya Abu Usupoti, nama rumah adat itu Watu Taga. Titik kedua Lowose. Lowose itu tanah Lawasao Abu kami Sapi Kopi. Itu di Lowose. Itu rumah adatnya Saon itu Bata. Titik ketiga itu Niowu. Itu Sao Abu Nikorero. Nama Sao itu Ajaola. Titik 4 itu Lowotoro. Itu Sao Keliwala. Abu kami, nenek kami itu Abu Peadedo. Terakhir itu Abu Doi Igo. Tanah Pemali, tanah Lawasao itu Rogalobo. Sao itu namanya Radomeni. Jadi dari 5 titik, dari itu start titik pertama itu Bantal sampai titik yang kelima itu perbatasan dengan suku Abu Dai dari Labo. Itu perbatasan tanah ulayat kami. Nah, kami masyarakat adat Kawa menuntut keras bahwa dalam pengukuran itu kami harus tahu luas genangnya sampai sejauh mana. Karena ada kaitan, kami masyarakat adat Kawa itu ada tuntutan lagi. Kami mau ritual untuk pindahkan 5 nenek kami punya tanah Lawasao itu Radawon, Radarai, Lowose, Niowu,
Lowotoro dan Rogalobo itu kami akan bikin ritual sendiri untuk pindahkan di tempat yang tidak digenangi, dan kami akan ritual. Dan itu melalui kutika. Melalui kutika, dan itu sudah bisa terjawab oleh nenek moyang kami. Kami ritual dan kami pindahkan tempat. Nama tetap, hanya tempat kami pindahkan. Karena ini kami mendukung pembangunan waduk strategis. Pembangunan ini, sehingga kita dukung, berarti pengorbanan ini kami siap untuk mencari solusi dari aspek budaya dan akan diritual. Lalu pada titik yang kemarin buat ritualnya, itu ada api, ada hewan kurban. Itu nama tempatnya apa itu, Pak? Kalau itu Lowose. Se nenek kami dari Kawa. Dulu pemukiman di situ mereka kakak adik dengan Apu Toi, Toi Iko. Se Iko yang adik, Toi Iko ini yang kakak. Jadi Apu Se ini mati kubur di situ. Langsung kasih nama Lowose. Itu tanah adatnya tahun lalu saat pada Apu Sapi Kopi, statusnya Apu Sapi Kopi dengan Apu Toi Iko itu satu suku Gaganeja, itu kakak adik. Sehingga ritual dibuat ya, sehingga ritualnya dibikin di situ. Karena itu bantal titik akhir. Titik akhir. Ya. Menyangkut dengan 60-40 itu, sehingga publik tidak bingung mengapa ada 60 kepada siapa, 40 itu kepada siapa, dan mengapa harus ada 60-40. Pernyataan tanggal 29 November tahun 2021 di ruang Bupati Kabupaten Nagekeo oleh masyarakat adat dari suku Rendu dengan suku Kawa, itu 60% itu pada masyarakat adat suku Kawa, 40% itu pada masyarakat adat dari desa Rendu Butowe, dari 3 suku Rendu, suku Gajah, dan suku Isa. Adalah pertimbang dari dua masyarakat ini, Kawa dengan Rendu ini. Yang pertama kita pertimbangkan dari sisi kawin mawen. Rendu kawin mawen dengan masyarakat dari Kawa, kampung nenek moyang dari Kawan, pun dari Kawa juga kawin mawen juga dengan masyarakat dari Rendu, nenek moyang dari Rendu dulu. Pertimbangan kedua, persatuan tapal batas Rendu Butowe sama Labulewa itu di batas sekali. Wilayah administrasi itu batas sekali. Dua pernyataan itu kita melihat dengan kehadiran pembangun waduk ini, dengan ganti rugi, ada kompensasi pada dua masyarakat ini. Dari sisi keluarga kawin mawen, itu kita memberikan sikap jangan hanya sepihak. Ti kami ni monawiki, pati kami ni monalai. Itu pernyataan resmi. Kalau berikutnya Pak, menyangkut dengan Nakarobo dan lain-lain yang kemarin sudah dimediasi, Pak bisa sampaikan apa? Dari suku Nakarobo itu melalui tokoh yang mewakili Bapak Thomas Jawasina mengakui dalam banyak pernyataan. Dengan pernyataan terakhir itu tanggal 25 Agustus 2021 mengakui bahwa status tanah Lawasao Kawa di Lowotoro itu tanah wilayah Kawa. Tanah wilayah Kawa. Maka dengan pertemuan tanggal 25 November di lokasi 2021 pada Nakarobo itu karena anak oa Apu Pai kami kasih 8 hektar. Kami kasih 8 hektar kena kawin mawen. Kena kawin mawen. Perjalanan ini memang cukup kami risiko dan korbannya besar. Ini adalah pertemuan keluarga semua. Kami minta BPN itu dalam permintaan dan tuntutan kami ukur ulang yang jelas hak wilayah kami. Mendasari 5 nenek ini. Dari Radaraya sampai Rogalobo perbatasan suku, Abu Dai dari Labo.
Sehingga ketahuan kami sebagai masyarakat adat Kawa 5 suku, genangan wilayah kami sampai batas mana. Genangan wilayah kami itu dalam Penlok 1 itu luasnya berapa hektar. Karena pengadaan tanah yang diadministrasikan oleh BPN pada kegiatan sebelumnya itu tidak melibatkan masyarakat Kawa secara utuh. Berarti puncak dari kegiatan kemarin adalah ritual. Ya. Dari ritual bermasuk nanti berikutnya ke tablik adalah pengukurannya. Ya. Bukan pengukuran, Pak ya. Ya, dengan ritual itu pintu masuk pengukuran. Tapi kegiatan kemarin itu baru ritual. Pengukuran wilayah itu di Penlok 1 tentang genangan itu belum dilakukan. Pada saat itu tim BPN itu kami makan adat di kampung adat, pernyataan oleh BPN nanti diatur jadwal kemudian untuk diukur. Kami menunggu, kami masyarakat adat Kawa siap untuk menunggu. Lalu apa ucapan dan harapan kepada Bapak Kapolres Nagio? Terima kasih. Kami mengharapkan dari pihak Kantipmas, Bapak Kapolres menangani kasus ini. Harapan kami sebagai masyarakat adat Kawa, ini sudah menjadi kenyataan. Perjuangan kami cukup lama. Hak-hak kami itu tidak diakomodir secara baik. Jadi kami mengharapkan di pihak Bapak Kapolres sebagai Kantipmas dalam pernyataan BPN, kami sebagai masyarakat adat Kawa untuk menunggu jadwal pengukuran tanah wilayah kami ini. Kami harap ini minta Kapolres untuk perlu dikawal baik, sehingga permintaan kami, tuntutan kami ini, harapan kami bisa terpenuhi. Hak kami kembali ke kami orang Kawa. Hak tanah wilayah masyarakat adat Kawa akan kembali ke kami sebagai masyarakat adat Kawa. Dan apa perasaan Bapak mereka di masalah Kikawa semua dengan metode pendekatan Pak Kapolres yang sangat menyatu dengan adat budaya rendah hati dan juga menyatu dengan masyarakat, aspirasi masyarakat adat Kawa, sangat berbudaya. Memang kehadiran Bapak Kapolres yang baru ini, Bapak Yuda Pranata, kami sebagai orang tua di Kampung Kawa, kami sangat prihatin. Pendekatan berbasis budaya, punya keadaban budayanya tinggi sekali. Prosesnya sudah benar, sudah tepat. Kalau macam pendekatan kemarin-kemarin itu banyak hal yang menjadi ambil kebijakan yang salah. Adalah pada kegiatan untuk melengkapi secara regulasi atau aturan yang benar, banyak hak-hak orang itu tertinggal. Banyak tanggung jawab di pihak masyarakat itu, harapan masyarakat itu banyak yang tidak penuhi. Karena berawal dari survei dengan wacana pembangunan Waduk Mailambo ini, itu diwacanakan oleh pemerintah gubernur Pak Almarhum Leburaya dengan Jenderal Gorismere. Itu izin survei itu disetujui oleh 5 suku, termasuk suku Kawa. Dasar ini menjadi kenyataan per saat pengadaan tanah muncul hanya 2 suku dalam beliau, Nakaropo dan Anajogo. Jadi harapan kami, kebijakan dan pola pendekatan Bapak Kapolres ini menjadi kebijakan yang bermoral, berbudaya, sangat beretika baik, sehingga hak-hak kami bisa diakomodir secara baik. Dan pernyataan oleh BPN per saat tanggal 24 malam di Kampung Adat Kawa, per saat makan adat itu, jelasnya masyarakat adat Kawa tetap menunggu dan bisa ditindak lanjut secara kepastian, secara aturan. Yang terakhir mungkin bisa diperkuat sedikit arti dari peminangan Ibu Pak Kapolres menjadi Bu Kawa. Secara adat bagaimana tuh Bapak? Menarik sekali ini. Menarik sekali itu, memang kami kasih nama
Ibu Kapolres Bu Ekawa, memang yang pertama secara etika budaya, Ibu Kapolres itu orang budaya berbeda, orang Jawa. Ketika kami kasih pakai dengan pakaian adat kami Kawa, diterima secara baik. Ketika diterima secara baik, nurani, keikhlasan, bersedia untuk bisa masuk duduk di atas tikar, bisa masuk dulu di atas rumah adat kami. Jadi istrinya Pak Kapolres ini sangat sosok seorang ibu yang berbudaya sama dengan kami, kekhasan sama dengan kami masyarakat adat Kawa. Itu yang kami lihat. Apa Bu Ekawa? Bu Ekawa itu apakah sama arti dengan Putri Kawa? Ya, sama arti. Dari suku Nakaropo itu melalui tokoh yang mewakili Bapak Thomas Jawasina mengakui dalam banyak pernyataan. Dengan pernyataan terakhir itu tanggal 25 Agustus 2021 mengakui bahwa status tanah Lawasao Kawa di Lowotoro itu tanah wilayah Kawa. Tanah wilayah Kawa. Maka dengan pertemuan tanggal 25 November di lokasi 2021 pada Nakaropo itu karena anak oa Apu Pai kami kasih 8 hektar. Kami kasih 8 hektar kena kawin mawin. Kena kawin mawin. Perjalanan ini memang cukup kami risiko dan korbannya besar. Ini adalah pertemuan keluarga semua. Kami minta BPN itu dalam permintaan dan tuntutan kami ukur ulang yang jelas hak wilayah kami. Mendasari 5 nenek ini. Dari Radaraya sampai Rogalobo perbatasan suku Abu Dai dari Labo. Genangan wilayah kami sampai batas mana? Genangan wilayah kami itu dalam penlok 1 itu luasnya berapa hektar. Karena pengadaan tanah yang diadministrasikan oleh BPN pada kegiatan sebelumnya itu tidak melibatkan masyarakat Kawa secara utuh. Berarti puncak dari kegiatan kemarin adalah ritual. Ya. Dari ritual bermasuk nanti berikutnya ke tabrik adalah pengukurannya. Ya. Bukan pengukuran Pak ya. Ya, dengan ritual itu pintu masuk pengukuran. Tapi kegiatan kemarin itu baru ritual. Pengukuran wilayah itu di pelok 1 tentang genangan itu belum. Prosesnya sudah benar, sudah tepat. Kalau macam pendekatan kemarin itu banyak hal yang menjadi ambil kebijakan yang salah. Adalah pada kegiatan untuk melengkapi secara regulasi atau aturan yang benar, banyak hak-hak orang itu tertinggal. Banyak tanggung jawab di pihak masyarakat itu, harapan masyarakat itu banyak yang tidak penuhi. Saya mau sampaikan bahwa ritual yang dilakukan kemarin 24 Maret itu di Lowose, di Tetulose, menandakan bahwa Lowose adalah tanah wilayah Kawa. Itu yang pertama. Yang kedua, ritual itu dilakukan sebagai pintu masuk untuk melakukan pengukuran ulang. Karena pada saat pengukuran awal itu BPN dengan sengaja tidak melibatkan masyarakat adat Kawa. Bukan ritual itu langsung bilang kerja. Ritual itu bukan merupakan, dengan adanya ritual bukan berarti bahwa kegiatan proses pengerjaan mulai berjalan. Tidak. Tetapi ritual itu merupakan pintu masuk untuk melakukan pengukuran ulang. Menyangkut insiden kecil yang terjadi pada saat itu, saya merasa bahwa itu satu hal yang terjadi di luar dugaan kita, dan saya melihat bahwa itu merupakan satu taktik atau skenario yang diatur
oleh oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab, sehingga bisa menghalangi proses ritual yang akan kami lakukan. Jadi menyangkut dengan berita acara 29 November kemarin, sampai dengan detik ini pun tidak ada pihak manapun yang menggugat. Sehingga kami dari Persekutuan Mas Adat Kawa menyatakan bahwa itu adalah legal standing yang resmi final dan sudah final. Dari dasar itu, bagi kami masyarakat adat Kawa tinggal menanti pihak mana yang merasa dirugikan, silakan gugat yang dari suku Rindu itu, bukan orang Kawa, bukan masyarakat Kawa yang digugat. Tim Media Warisan Budaya Nusantara mengabarkan. Selamat datang pemirsa Warisan Budaya Nusantara. Sebelum ini menyajikan berita budaya dan berita umum. Kunjungi situs resmi kami di